فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 280, bukan. Yaitu masih di awal-awal 281. Masih terkait dengan apa ini, dihapuskannya salah satu dari ma'mul dhanna atau saudari-saudari dhanna. Qal wa yamtani'u bil ijma' hadfu ahadihima iqtisaran, dan terlarang secara ijma ahli nahwu dihapuskannya salah satu dari dua maf'ul demi meringkas apa ini bil qaf musanna iqtisaran, yaitu berarti mau mencukupkan diri, li ghairi dalil, sekedar memotong tanpa ada dalil, tanpa ada penunjuk, dikhawatirkan nanti pendengarnya bingung dan salah faham. Wa fi hadza qala Ibnu Malik, dalam masalah ini Ibnu Malik mengatakan wala tajuz huna bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli. Wala tujiz, berarti wala tujiz huna bila dalilin suquta maf'ulaini au maf'uli. Kalau tanpa dalil jangan engkau memperbolehkan dihilangkannya dua maf'ul atau satu maf'ul. Kalau ada dalil, yaitu ada faktor pendukung yang membantu memahamkan, boleh. Kemudian kita masuk ke matanya lagi. Qala Ar-Ru'aini rahimahullah, wa ada sahibul ajurumiyah min hadhil af'al an-nasibati lil mubtada'i wal khabar sami'tu. Pengarang kitab Ajurumiyah menilai bahwasanya termasuk dari fiil-fiil yang menasabkan mubtada' khabar juga adalah sami'tu taba'an lil akhfash wa man wafaqah, mengikuti al-akhfash dan yang sepakat dengannya. Wala budda ayyakuna maf'ulu hasani jumlatan mimma yusma, tetapi disyaratkan maf'ul yang kedua itu jumlah dari apa yang didengar, yaitu maf'ul yang kedua harus berupa jumlah. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu kadza, saya mendengar Zaid, Zaid maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua berupa misalkan ini jumlah fi'liyah yaqulu kadza. Wa qaulihi ta'ala, juga dalilnya firman Allah Ta'ala, sami'na fatayyadkuruhum, kami mendengar fata, yaitu salah seorang pemuda, ini maf'ul bih pertama. Maf'ul bih kedua berupa jumlah fi'liyah, yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Thayyib. Wa madhabul jumhur, adapun mazhab jumhur, annaha fi'lun muta'addin ila wahid, bahwasanya sami di sini, sami itu sami'na, dia adalah fi'il yang hanya bekerja pada satu maf'ul bih. Wa in kana ma'rifatan, fa in kana ma'rifatan, apabila maf'ul bihnya itu berupa ma'rifah, kal misalil awal, seperti contoh pertama, apa itu Zaidan, sami'tu Zaidan, fal jumlatu allati ba'daha hal, maka jumlah yang datang setelahnya adalah hal. Saya mendengar Zaidan dalam keadaan dia mengucapkan ini dan ini, misalkan. Ya, berarti apa? Yaqulu kadza, ini bukan maf'ul bih kedua, tetapi dia hal dari Zaidan. Yaqulu kadza jadi hal. Iya. Iya, karena apa? Kita tahu Zaidan di sini adalah ma'rifah. Nah, jumlah yang datang setelah ma'rifah itu adalah sebagai apa? Yaitu sebagai hal. Boleh juga diirabkan sebagai maf'ul bih tadi. Boleh, tak masalah. Ini khilaf sudut pandang aja antara Ibnu Ajurum bersama Akhfas dan lain-lain dengan jumhur. Jumhur berkata ini hal. Ini maf'ul bih hanya satu. Sami'a hanya punya satu maf'ul bih. Karena asal dari mendengar adalah apa?
Mendengar suara sudah satu aja. Mendengar satu aja. Lain dengan af'alul qulub, yaitu saya menyangka dia begini. Nah, perlu dua maf'ul. Ini kembali ke sudut pandang ya. Tak masalah insya Allah. Khilaf-khilaf seperti ini. Dua-dua itu betul. Tak masalah. Kalau ditanya dulu pembuat bahasa Arab nomor satu di zaman, entah zaman Nabi siapapun tak tahu, menetapkan apa? Kita juga tak punya dalil untuk itu. Ada gunakan logik juga ya. Oh memang. Yang mengasah logik. Betul. Memang harus sesuai logik memang kenyataannya dalam masalah i'rab. Makanya mungkin saja muncul 2 atau 3 i'rab dalam satu kalimat. Jadi jumlah mufidah yang dipahami. Semuanya jumlah mufidah. Yang penting masuk akal tidak memang dalam masalah i'rab yang seperti ini. Kalau masih masuk akal boleh. Ada yang mengatakan begini seperti dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ada i'rab kedua, i'rab ketiga, kata Al-Qurtubi, dan itu mungkin. Kalau sejauh dari masuk akal baru dikatakan ini keliru, ini fahish, ini waham. Tapi kalau masih masuk akal boleh tak apa, pendapat kedua, pendapat ketiga. Sibawi, adakah dia mencipta bahasa Arab atau hanya memberi label-label bahasa Arab? Jelas dia memberi label, mengajarkan. Dia bukan mencipta. Tak. Benda sudah ada di Sudah ada di zaman jahiliyah atau zaman entah berapa. Dia hanya menyusunnya lah. Betul. Nabi Hud ini Arab. Zaman apa Nabi Hud? Sangat tua sekali. Cuma zaman dulu tidak disebutkan ada disiplin ilmu Arab. Orang sudah otomatis bicara fasih. Al-Quran diturunkan itu bahasa Arab sudah tidak sempurna dan sudah masak. Betul. Cuma Al-Quran tidak mengatakan i'rab ini adalah ini ya, sehingga ulama ijtihad. Ini macam ini kok peraturannya. Intinya memang apa? Mansub. Cuma khilafnya mansub sebagai hal atau mansub sebagai maf'ul bih kedua. Khilafnya di situ. Semua sepakat jelas ini mansub. Dan sebelum Suwawi ini tidak ada ulama yang fokus menyusun. Sudah ada tapi mungkin belum terlalu diperlukan. Abdul Aswad Ad-Du'ali, murid dari Ali bin Abi Thalib, sudah mulai menyusun itu. Tapi mungkin kerusakan belum banyak sehingga tidak diperdalam seperti zaman Sibawai. Ketika sudah sampai apa istilahnya, Islam sudah kemana-mana, lalu banyak orang datang ke Arab untuk belajar, tapi juga dengan mereka masih membawa bahasa asing sehingga muncul kekacauan. Nah, sehingga para ulama bekerja keras untuk mengatur kembali peraturan-peraturan yang ada, memperjelas. Macam hadis juga, sekolah hadis. Macam itu. Kemudian dikatakan di sini, jadi kalau menurut jumhur, apabila maf'ul bih yang pertama itu maf'ul bih hanya satu menurut jumhur. Maf'ul bihnya hanya adalah berupa ma'rifah, maka jumlah yang setelahnya dikatakan hal. Kembali ke kaidah al-jumlah al-waqi'ah ba'da ma'rifah hal. Jumlah yang datang setelah ma'rifah dia statusnya adalah sebagai hal. Tapi kalau shahibul ujurumiyah kata itu maf'ul bih kedua. Kenapa? Karena sami itu sama dengan donantu, termasuk satu keluarga, masih satu saudara. Maknanya shahibul ujurumiyah ini bukan jumhur kan? Nah, kali ini tidak ikut jumhur, dia bersama Akhfas dan lain-lain. Dan jelas Akhfas lebih tua daripada Ibnu Ajurrum. Kemudian dikatakan di sini wa in kana nakirah, apabila maf'ul bihnya nakirah kama fil ayat, seperti dalam ayat sami'na fatan, fal jumlah sifah, maka jumlah yang setelahnya adalah sebagai na'at. Kami mendengar seorang pemuda yang sifatnya apa? Yadkuruhum. Takdirnya apa? Sami'na fatan dzakiran lahum. Nah, dzakiran sebagai apa? Na'at dari fatan. Yadkuruhum itu jadi sifat. Nah, dia sebagai sifat. Karena apa? Kaidah yang ma'ruf di kalangan jumhur. Apa itu? Al-jumlah al-waqi'ah ba'da nakirah na'tun. Bahwasanya jumlah yang datang setelah nakirah dia adalah na'at. Sifat dari nakirah tadi. Iya. Tapi kalau mengikut Suhaibul Ajurumiyah dan Akhfas. Nah, sami itu ini saudara-saudara dhonna, dari saudara dhonna, maka berarti yang kedua itu adalah maf'ul bih kedua. Mana itu lebih simpel ya? Iya, lebih simpel. Kembalinya kepada apakah sami itu termasuk af'alul qulub? Nah,
khilafnya di situ. Buktinya apa? Ro'a, memandang itu mungkin af'alul qulub, yaitu saya berpendapat perlu dua maf'ul bih. Tapi kalau ro'a di sini adalah pandangan mata, maka memang hanya punya satu maf'ul bih saja. Ro'a itu betul-betul melihat. Ro'a itu Zaidan yajlis. Berarti yajlis itu memang apa? Dia adalah hal. Saya melihat Zaid dalam keadaan duduk. Tapi kalau ro'a di sini af'alul qulub, yaitu dalam pendapat saya Zaid itu duduk. Ini af'alul qulub, bukan pandangan mata tapi pandangan hati. Pendapat saya Zaid itu sedang duduk. Zaid maf'ul bih pertama, sedang duduk maf'ul bih kedua. Ini telah kita lewati af'alul qulub itu donna, demikian pula ro'a dan seterusnya, alima. Sekarang khilafnya adalah sami'a. Apakah sami'a ini af'alul qulub ataukah perlu diperinci seperti ro'a, melihat? Sementara mendengar dan melihat kan selalu berteman ya. Nah, perselisihannya di situ. Kalau jumhur mengatakan sami'a tidak masuk dalam saudara-saudara dhanna dan ro'a. Sami'a hanya punya satu maf'ul bih saja dalam keadaan apapun. Ro'a itu bila kita i'rabkan itu kita kena sebut ini qulub ataupun Ya, kita belum memahami si pembicara ingin apa di situ. Pandangan pendapat hati dia atau pandangan mata. Karena dua-dua lah perlu di-i'rab dua jenis. Perlu dilihat lagi tergantung kalimatnya. Ra'aitu hirran yajlis. Saya melihat kucing duduk, berarti duduk adalah hal. Karena apa? Penglihatan mata. Tapi kalau ro'a dalam artian pendapat saya kucing itu duduk. Ini berarti ada dua maf'ul bih. Memang perlu ketelitian. Tak masalah, kita untuk sami itu biasa khilaf, tak masalah. Kita pilih salah satu, tak salah. Yang penting semuanya sepakat. Yang setelah maf'ul bih pertama itu pasti mansub. Untuk yang setelah sami itu semuanya sepakat. Cuma maksudnya karena apa? Sebagai apa? Ini khilafnya. Tapi mengganggu makna tak kalau kita memilih ini? Secara umum tidak mengganggu makna sama sekali. Sama aja. Saya mendengar Zaid berkata, tak mengganggu makna. Maknanya sama aja. Mendengar. Lain kalau yang tadi ro'a. Apakah pandangan mata, yaitu saya melihat, ataukah pandangan hati, yaitu saya berpendapat. Nah, itu memang maknanya jadi lain. Untuk sami'a, mendengar, tak ada makna lain. Mendengar. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Di sini ada mazhab. Oh jelas. Fikih aja ada 5 mazhab. Boleh jadi atau lebih. Pada zaman dulu memang